Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 yang beranggota saya sendiri Muhammad Hadi dan Khairul Umam, kami akan menjelaskan tentang perpajakan dan pendapatan negara dalam Islam. Saya akan menjelaskan tentang pengertian perpajakan dan pendapatan negara. Di dalam bahasa Arab, pajak disebut kharaj, yang berarti mengeluarkan. Secara etimologis, kharaj adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata. Terlepas dari apakah si pemilik seorang muslim, dalam pengertian lain, kharaj adalah sesuatu yang dikeluarkan, misalnya dengan mengeluarkan pungutan dari hasil tanah pertanian. Dapat dikatakan pula bahwa kharaj adalah hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non-muslim. Menurut Imam Abu Yusuf, pijakan hukum pajak itu telah dibina pada masa Umar bin Khattab. Baik filosofis, kadar pungutan maupun jenis-jenis harta yang diambil pajaknya semaunya telah diletakkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, beliau mempertanyakan apakah persoalan ini ada nilai-nilainya dalam konteks sejarah. Maka Abu Yusuf menyusun sebuah tulisan yang diberinya judul Al-Kharaj untuk menjawabnya. Nilai-nilai politik ekonomi dalam diskusi kitab Al-Kharaj ini sangat penting sekali dipubliskan, mengingat ekonomi di negara-negara Islam terus berkembang, tidak terimbangi oleh ekonomi yang mengerti fikih Islam, sebab kelemahan mereka dalam membaca referensi Arab, sehingga pemahaman tentang ekonomi Islam yang tersaji dalam literatur yang banyak selalu kaburkan oleh istilah tanpa esensi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum pungutan pajak dalam penerapan negara. Menurut Ibnu Rajab, kata kharaj telah dikenal di dalam Al-Quran, yang artinya atau kamu meminta kharaj ataupun upah kepada mereka, maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik. Quran Surat Al-Mumma'innah ayat 72. Sementara dari hadis Rasulullah SAW disebutkan al-kharaj bil al-daman, pengeluaran itu dibalas tanggungan. Jika rakyat dipungut, maka mereka berhak menjawab balasannya, yang artinya kemaslahatan rakyat secara umum menjadi tanggung jawab negara melindunginya. Inovasi tentang pajak yang terpenting dari para sahabat adalah dari pemikiran Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, dan Umar bin Khattab yang memikirkan biaya operasional negara untuk kedepannya. Pemasukan negara di zaman bersumber pada hasil barang, zakat, dan jizyah. Untuk yang pertama ada ghanimah. Ghanimah adalah sering disebut dengan harta khumus, harta 1/5, sebab semua harta tersebut dibagi 5 dan 1 bagian untuk Rasulullah, 4 bagian untuk pasukan, baik pasukan gerda, spion maupun juru masak pasukan. Untuk pasukan berkuda 3 bagian, 2 bagian untuk keduanya, baik kuda itu gemuk atau kurus, masuk ke medan tempur, pengangkut pembekalan, menyapu ranjau atau kuda yang digunakan untuk membuntuti pasukan di belakang, dan 1 untuk orangnya. Untuk pasukan jalan kaki 1 bagian. Umar juga berniat untuk melakukan pembagian, tetapi Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz ibnu Jabal menasihatkan agar membiarkannya di tangan penduduk dan mengambil fee dari hasilnya. Pendapat ini rasional dari beberapa aspek. Yang kedua ada fai'un. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau membuat persekutuan dengan kaum musyrikin Madinah dan Yahudi untuk saling membantu jika salah satu pihak diserang musuh. Kesepakatan ini dikenal sebagai Piagam Madinah. Kenyataannya, Yahudi Bani Quraisy dan Bani Nadir bukan hanya memberikan jasa spionas untuk kafir Quraisy, justru memberikan bantuan finansial dan
dan tentara untuk memerangi kaum muslimin. Pada saat pasukan musuh dapat dipatahkan kaum muslimin, maka hukum perang ditegakkan kepada kaum Yahudi yang bukan hanya berkhianat kerana tidak memberikan bantuan kepada kaum muslimin, tapi juga yang aktif turut memerangi. Perkampungan Yahudi Bani Nadir dikepung dan akhirnya mereka menyerah. Seluruh tanah pertanian kurma mereka disita kecuali harta bergerak yang dapat mereka bawa. Untuk 3 orang boleh membawa seberat kemampuan seekor unta memikul. Inilah yang disebut dengan harta fa'il. Ternyata Al-Quran membedakan pembagian harta fa'il dan dengan harta ghanimah. Yang ketiga ada jizyah. Menurut Abu Yusuf, Rasulullah berkata, barang siapa yang menzalimi orang yang membuat perjanjian setia ataupun membebaninya di atas kemampuannya, maka saya akan berhadapan dengannya. Jizyah bagi golongan kaya 48 dirham per kepala, bagi golongan menengah 24 dirham, dan bagi pengrajin atau petani biasa 12 dirham untuk setiap tahunnya. Ali bin Abi Thalib tidak mengambil jizyah dari orang-orang yang miskin, buta, tidak mempunyai pekerjaan, cacat, gila, dan orang tua yang tidak bekerja. Para pendeta dan orang-orang gereja yang kaya diambil jizyahnya. Untuk selanjutnya ada kadar pungutan pajak dan pendataan negara. Yang pertama ada pedagang. Penetapan pajak perdagangan kaum muslimin diukur besarnya berdasarkan sedekah ataupun zakat mereka dengan harga dipungut rabu usyur. Satuannya ialah 1/10. Jika kaum muslimin diambil 1/4-nya, berarti 1/4 dari 1/10 sama dengan 1/40. Jika dipresentasikan menjadi 2,5%. Dari ahli harb diukur dengan kharaj. Begitu juga ahli zimmah pajak. Kepala mereka diukur dengan kharaj dengan nilai nisful usyur atau 1/2 dari 1/10 dengan 1/20. Jika dipresentasikan menjadi 5%. Dan dari ahli harb juga ukuran kharaj yaitu usyur ataupun 1/10 jika dipresentasikan menjadi 10%. Untuk perdagangan yang mencapai 200 dirham lebih dipungut usyur. Jika tidak mencapai 200 dirham, tidak dipungut sesuatu pun. Demikian juga apabila mencapai 20 misqal dipungut usyur. Kalau kurang dari itu tidak dipungut sepeser pun. Kadar penetapan pajak kaum muslimin berdasarkan kadar sedekah mereka yaitu rubu usyur, 1/4 dari 1/10, 1 dari 40 atau 2,5%. Yang kedua ada hasil bumi. Hasil bumi yang diairi dengan hujan pungutan usyur. Jika diairi dengan timba, pungutannya nisfal usyur. Jenis tanaman yang kena pajak adalah biji-bijian yang tahan lama dan diukur dengan sukatan seperti gandum, beras, kacang, bawang merah dan bawang putih, zaitun, za'faran yang jumlahnya mencapai 5 wasak atau lebih. Jika tidak sampai 5 wasak maka tidak kena pajak, tetapi jika digabungkan 2 jenis atau lebih hasil tanaman dan pencapaian 5 wasak maka dipungut pajaknya. Untuk yang ketiga ada dari hasil laut. Hasil laut berupa mutiara dan ambar, pajaknya dipungut khumus. Selain 2 jenis ini tidak dikenakan pajak. Menurut Abu Hanifah dan Ibnu Abi Layla, hasil laut tidak dipungut pajaknya sebab hasil dari laut sama dengan ikan. Menurut Abu Yusuf, pajaknya khumus, 1 bagian untuk pemerintah, 4 bagian untuk yang mengeluarkannya. Berdasarkan surat Umar kepada Ya'la bin Umayyah yang bahawa hasil laut pajaknya itu 1/5.
Nah, kesimpulan dari ini semua, dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pungutan terhadap penghasilan rakyat untuk membiayai negara telah dilakukan oleh sahabat Nabi sejak masa Umar bin Khattab. Nah, pemungutan diambil atas dasar adanya penghasilan yang telah memenuhi jumlah tertentu, yaitu jumlah yang telah wajib mengeluarkan zakat, kadar yang dipungut berdasarkan kadar zakat yang diwajibkan agama. Untuk pajak perdagangan sebesar 2,5% atau 1/40. Dalam 40 penghasilan diambil satu bagian untuk negara yang akan dipergunakan untuk membiayai tugas operasional pembangunan. Nah, untuk pajak hasil bumi diukur dengan zakat hasil bumi, yaitu 1/10 jika diairi secara alami dan 1/20 jika diairi menggunakan alat, atau 10% dan 5%. Dalam 10 diambil 1 dan dalam 20 diambil 1. Kewajiban terhadap negara diukur dengan kewajiban terhadap agama, tidak lebih. Hanya saja kewajiban terhadap negara diperuntukkan sebagai pembiayaan operasional dan pembangunan negara yang ditunjukkan untuk seluruh masyarakat. Sedangkan kewajiban terhadap agama diperuntukkan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif dari sebahagian masyarakat yang tidak mampu. Inilah konsep perpajakan di dalam Islam. Pungutan terhadap penghasilan rakyat untuk membiayai negara telah dilakukan oleh sahabat Nabi sejak masa Umar bin Khattab. Pemungutan diambil atas dasar adanya penghasilan yang telah memenuhi jumlah tertentu, yaitu jumlah yang telah wajib mengeluarkan zakat, kadar yang dipungut berdasarkan kadar zakat yang diwajibkan agama. Untuk pajak perdagangan sebesar 2,5% atau setara dengan 1/40. Dalam 40 penghasilan diambil satu bagian untuk negara yang akan dipergunakan untuk membiayai tugas operasional pembangunan negara dalam segala bentuknya. Nah, untuk pajak hasil bumi diukur dengan zakat hasil bumi, yaitu 1/10 jika diairi secara alami dan 1/20 jika diairi menggunakan alat, atau 10% dan 5%. Dalam 10 diambil 1, dalam 20 juga diambil 1. Kewajiban terhadap negara diukur dengan kewajiban terhadap agama. Hanya saja kewajiban terhadap negara diperuntukkan sebagai pembiayaan operasional dan pembangunan negara yang ditunjukkan untuk seluruh rakyat. Nah, sedangkan kewajiban terhadap agama diperuntukkan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif dan sebagian masyarakat tidak mampu. Sekian penjelasan dari kami, lebih dan kurangnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.